Salam sehat. Saya Dr. Muhammad Fauzi Nasution, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskular endovaskular Master of Surgeon di Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Hari ini saya akan bercerita tentang salah satu tindakan yang kita biasa sebut dengan EFLA pada pasien-pasien yang mengalami varises, baik yang ringan maupun yang berat, hingga sampai timbul suatu ulkus atau tukak atau luka pada kaki yang diakibatkan oleh reflux dari pembuluh darah vena. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya apa yang dimaksud dengan EFLA? EFLA adalah satu singkatan dari endovenous laser ablasi atau tindakan mengablasi, membakar ya dengan sinar laser dinding lumen dalam dari pembuluh darah vena sehingga dia mensiut dan tidak timbul reflux lagi yang masuk ke dalam aliran darah vena di perifer. Akibatnya, tindakan ini varises tersebut tidak akan dijumpai kembali dengan angka residivitas atau angka kembali reflux tidak akan dijumpai di bawah 1%. Nah, endovenous laser ablasi itu umumnya hanya dilakukan pada pasien-pasien dengan venous insufficiency seperti pada varises di kaki, hemoroid di daerah anal dan perianal. Kemudian biasanya ablasi juga bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan fistel yang berada di daerah anal dan perianal. Nah, belakangan ini saya mengembangkan teknik beberapa dengan teman-teman di seluruh dunia juga, tindakan laser ablasi pada malformasi arteriovenous, terutama pada yang tipe low flow, yaitu tipe venous malformasi, yaitu suatu pembekakan di daerah kaki, tangan maupun di bagian tubuh lain akibat dari adanya shunt pembuluh darah arteri menuju vena dan timbulnya pembengkakan di pembuluh darah tersebut sehingga harus dilakukan ablasi di daerah luarnya dibantu oleh tindakan endovaskular untuk melakukan coiling ataupun penutupan shunt yang masuk ke dalam vena tersebut. Nah, namanya juga endovenous laser ablasi, endovenous ya, berarti ini tindakan mikrointervensi ya, minimal intervensi. Kita tidak harus membuka dengan menggunakan pisau, merobek jaringan yang mengalami masalah, hanya cukup dengan puncture kecil sekali. Kita cukup puncture, memasukkan jarum puncture-nya, kemudian transdusernya, masukkan fiber kateternya, kemudian mengaktifkan generator lasernya, ditarik, selesai, dan tindakan ablasi tersebut hanya dilakukan dalam waktu 10 dengan 15 menit. Setelah proses ablasi, pasien tidak seperti pasien-pasien lain yang mengalami operasi besar, namanya juga minimal invasif ya, atau minimal intervensi. Jadi sehingga pasien tidak sampai 24 jam sudah bisa pulang seperti biasa. Kalian kita bantu dengan stocking compression ya, dalam beberapa hari. Pasien hanya memakan antibiotik oral, dan kemudian anti nyeri oral yang ringan saja. Nah, kalau kita bertanya, pasien-pasien mana yang dilakukan endovenous laser ablasi? Ya jelas itu pasien-pasien yang mengalami penyakit venous insufficiency. Yang paling umum venous insufficiency itu adalah varises, ya, atau ulcus varicosum, tukak pada daerah varises di daerah kaki. Nah, biasanya ini mengenai lebih banyak pada wanita dibandingkan laki-laki dengan umur relatif. Biasanya pasien-pasien dengan umur di atas 30 tahun, bahkan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ya. Namun belakangan ini ya pasien tersebut lebih banyak lagi. Apa yang menyebabkan varises tersebut atau insufisiensi yang menyebabkan reflux ke daerah vena perifer tersebut? Itu biasanya disebabkan faktor utamanya adalah genetik. Biasanya kalau orang tua punya varises, anaknya juga mengalami varises. Apakah varises ini berbahaya? Kalau kita bertanya berbahaya untuk mengancam nyawa, pasien penderita varises tidak berbahaya mengancam nyawa, cuman mengganggu kualitas hidup. Hanya dia mengganggu kualitas hidup sehingga pasien sukar berdiri, pegal, kakinya kram jika lama-lama, dan timbul ulkus yang betul-betul merasa tidak nyaman ya, seperti koreng seperti itu di kakinya. Nah, selain dari faktor genetik, ditambah lagi faktor-faktor seperti pasien dengan berdiri lama, seperti dokter, perawat, penjaga toko, ya, sales, segala macam ya, sehingga terjadi tekanan yang meningkat akibat gravitasi dari vena dalam ke arah vena luarnya, sehingga terjadilah reflux dari darah tersebut masuk kembali ke dalam aliran darah perifer.
kita ketahui darah di bawah tersebut, di reservoir tersebut dari vena harus dikembalikan ke jantung untuk melakukan pengisian oksigen kembali, membuang karbon dioksida, menyaring amoniak yang terpakai hasil metabolik di daerah jaringan kaki dan tempat-tempat perifer lainnya, sehingga apabila tersebut tidak bisa kembali ke vena dalam, ke jantung dan ke paru-paru dan dibuang sebagian racunnya di daerah ginjal, penumpukan di daerah tersebut bisa menyebabkan ulkus dan rasa nyeri yang luar biasa.